kelas 9. Jumpa lagi dengan Bu Irma, walaupun nggak kelihatan wajahnya ya. Hari ini hari Selasa, Bu Irma akan menyampaikan materi baru karena kemarin kan kalian habis PTS toh. Nah, kali ini Bu Irma akan menyampaikan materi tentang kerajinan. Sudah tidak ada masak-masak lagi nggih? Nah, sebelum ke materi, Bu Irma ucapkan selamat kepada 12 siswa kelas 9 yang sudah bisa meraih nilai sempurna untuk PTS kemarin. Dapat nilai 100 ya, ada 12 siswa. Terima kasih atas atensi kalian, atas perhatian kalian untuk mata pelajaran prakarya. Dipertahankan. Untuk yang lainnya, Bu Irma minta ditingkatkan lagi, capek nilai maksimal. Bu Irma yakin kalian pasti bisa. Tidak akan sulit soal-soalnya Bu Irma, nggih toh? Nah, untuk yang masih di bawah KKM, apalagi yang dapat nilai 27,50, susahnya di mana pelajarannya Bu Irma? Ayo konsultasi, jangan malu-malu sama Bu Irma. Oke, paham nggih? Nah, kita balik ke materi. Untuk materi setelah PTS, Bu Irma akan berikan materi tentang kerajinan dengan judul kerajinan bahan keras. Oke, kerajinan bahan keras. Di materi ini, Bu Irma ambilkan dari beberapa sumber, yaitu yang pertama LKS Prakarya kelas 9, halaman 3 sampai halaman 19, dan buku paket prakarya kelas 9 juga halaman 4 sampai 46. Bu, kok banyak banget? Enggak banyak ya, materinya enggak banyak. Prakarya itu banyak halamannya karena banyak gambarnya. Jadi jangan malas untuk membuka buku ya, silahkan sambil sambil dipersiapkan. LKS-nya sudah siap, buku paketnya sudah siap. Jangan lupa buku tulis dan pulpennya sambil dicatat ya bagian yang penting-penting ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam materi ini Bu Irma akan berikan 5 subbab. Yang pertama ada prinsip, yang kedua ada jenis dan karakteristik, yang ketiga ada proses produksi, yang keempat ada kemasan, dan yang terakhir atau yang kelima ada tahapan berkarya. Untuk menyingkat waktu, mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama, prinsip bahan keras. Apa tahu Bu Irma bahan keras itu? Nah, sudah Bu Irma rangkumkan, bisa kita baca bersama-sama nggih. Bahan keras adalah bahan dasar kerajinan yang bersifat keras dan pastinya membutuhkan alat bantu dalam proses pembuatan menjadi sebuah kerajinan. Kalau dulu kalian masih ingat sewaktu kelas 8, kalian mendapatkan materi tentang bahan lunak kan? Nah, bisa. Kalau bahan lunak bisa langsung dibentuk dengan tangan, seperti membuat floor clay, gitu kan? Membuat kerajinan tanah liat bisa langsung dibentuk dengan tangan. Tetapi kalau untuk bahan keras, kita pasti membutuhkan alat bantu. Entah itu yang menggunakan mesin ataupun cukup menggunakan alat saja tanpa listrik atau tanpa mesin. Begitu nggih? Nah, adapun prinsipnya ada 3. Prinsip bahan keras atau prinsip kerajinan keras itu ada 3. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinannya. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinannya. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produknya. Kita bahas satu persatu. Keunikan bahan kerajinan ya. Kerajinan bahan keras mengharuskan kita untuk menggunakan alat saat membuatnya. Sudah Bu Irma jelaskan tadi di awal. Nah, teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang akan digunakan. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah proses produksi kerajinan bahan keras. Kalau kita menggunakan alat, tentu saja lebih cepat selesainya daripada hanya menggunakan tangan. Dan bentuknya lebih seragam daripada kita menggunakan tangan. Kalau tangan kan orang satu dengan orang lainnya beda. Ada yang pintar membentuk, ada juga yang orang itu tidak pintar di dalam kerajinan. Membentuk itu susah. Tapi kalau menggunakan alat kan semuanya bisa ya. Nah, salah satu contoh bahan keras yang mempunyai keunikan tekstur adalah kayu.
Setiap jenis kayu itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Entah itu kerasnya, entah itu teksturnya, entah itu warnanya, dan macam-macam. Pernah lihat kayu jati atau ada yang punya lemari jati dengan lemari yang terbuat dari kayu mahoni mungkin atau lemari biasa? Beda kan? Bentuknya, kuat-kuatannya seperti itu. Jadi setiap bahan kerajinan itu pasti punya keunikan. Bu, kalau batu itu ada keunikannya enggak? Ya tentu ada ya. Ada yang batu dari pegunungan seperti apa? Batu yang mungkin dari sekeliling kalian, batu kerikil, batuan kali, itu ada unik-uniknya sendiri. Entah itu bentuknya, teksturnya, beratnya. Unik kan? Ada yang batu mengapung, di pelajaran IPA sudah diajari. Nah, unik kan? Batu kok bisa mengapung ya? Lanjut, ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan ya. Sebuah kerajinan muncul berdasarkan ide atau gagasan manusia. Jadi, kerajinan itu enggak menduduk ada gitu ya, tapi pasti ada ide atau gagasannya. Kenapa toh kok manusia buat jam tangan? Kenapa toh kok manusia itu buat tempat pensil? Pasti ada ide dan gagasannya di awal ya. Adapun nilai-nilai muatan dalam sebuah kerajinan, kalau dipilah-pilah itu ada 4. Yang pertama ada nilai fungsional, lalu ada nilai informatif, yang ketiga ada nilai simbolik, yang keempat ada nilai prestis atau wibawa. Bu Irma berikan 4 gambar di bawah, itu masing-masing contoh dari nilai-nilai muatan. Gambar yang pertama, itu ada tempat pensil dari bambu. Berarti dia punya nilai fungsional. Fungsional, tujuannya apa Bu? Tujuannya jelas, untuk tempat pensil ya. Dia punya manfaat gitu. Untuk nilai informatif, Bu Irma berikan di situ ada kerajinan kayu yang berbentuk jam. Dia mempunyai suatu informasi dari kerajinan tersebut. Kalau kita lihat kerajinannya itu, kita bisa sambil melihat jam. Kita jadi tahu waktu. Oh, sekarang jam 7. Padahal itu adalah barang kerajinan. Ada lagi nggak Bu selain jam? Ada. Pernah lihat atau pernah jalan-jalan ke suatu daerah yang di sana ada gantungan kuncinya? Yang kemarin jalan-jalan ke Malaysia ada? Nah, di situ banyak sekali kerajinan cendera mata yang tulisannya ada Malaysia, atau yang pernah jalan-jalan ke Jepang ada tulisan gantungan kunci tulisannya Jepang gitu. Nah, itu salah satu nilai informatif. Oh, gantungan ini ternyata dari Jepang. Oh, gantungan ini ternyata dari Korea Selatan. Nah, kita bisa tahu seperti itu ya. Yang ketiga ada nilai simbolik di sana. Bu, sebenarnya banyak ya nilai simbolik ya, tapi Bu Irma berikan contoh di sana adalah simbolik untuk keagamaan. Oh, seperti itu. Bu, apakah hanya keagamaan? Enggak, tentu saja banyak. Simbolik daerah ada, misalnya Menara Eiffel, berarti simbol negara mana? Oh, Borobudur, simbol apa gitu kan? Daerah mana gitu kan? Nah, bisa. Yang terakhir ada nilai prestis atau wibawa. Ini sedikit mahal ya berarti ya, karena tentu saja semakin mahal itu nilai prestisnya semakin tinggi. Biasanya ini cewek sih ya yang punya ya, kayak oh jamnya bermerek nih, tasnya mereknya bagus ini, aduh jasnya mereknya bagus juga. Itu biasanya cewek yang koleksi kayak gitu, ibu-ibu sosialita ya. Kalau bapak-bapak, kalau cowok-cowok ada nggak Bu? Ada, biasanya lebih mahal kayak apa ya, pasti tahu lah ya. Misalnya cowok itu kemeja tuh banyak ya yang bermerek ya, itu semakin bagus semakin nilai prestisnya atau wibawanya tinggi gitu ya. Lanjut, yang ketiga ada aspek kerancangan dalam produk ya. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, faktor-faktornya apa saja Bu Irma? Ada 6. Yang pertama, faktor teknis. Yang kedua, faktor ergonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, ada faktor sains dan teknologi. Lalu yang kelima, ada faktor estetik.
estetika atau keindahannya kita sering sebutkan waktu dulu kelas 8. Oke. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada faktor kondisi lingkungan. Masing-masing penjabarannya silakan bisa dilihat di buku paket halaman 10 ya. Apakah itu faktor teknis Bu Irma, faktor ergonomis, faktor estetika ada di halaman 10. Silahkan dibaca ya. Lalu bab yang kedua kita bahas mengenai jenis dan karakteristik. Oke, jenisnya hanya ada dua, bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kita bahas yang bahan keras alam dulu nggih. Bahan kerajinan keras alam adalah bahan kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam. Bisa dari hutan, dari bumi itu sendiri atau tanah ya, dan juga lautan. Di sini di buku paket ataupun LKS sebenarnya cuma ada 3, kayu, bambu, dan rotan. Tapi Bu Irma tambahkan ada batu ya. Jadi nanti kalau ada soal kalian diminta untuk menyebutkan contoh-contoh bahan kerajinan keras alam, kalian bisa menjawab dengan menyebutkan kayu, batu, bambu, dan juga rotan. Begitu ya. Nah, jenis yang kedua ada bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras, bersifat kuat dan tahan lama. Ini ada campur tangan manusia ya. Jadi dari bahan alam lalu diolah sedemikian rupa baik menggunakan alat ataupun tidak menjadi suatu bahan yang bersifat keras, kuat dan tahan lama. Contohnya ada kaca, logam ataupun kaleng. Oke? Nah, kita bahas satu persatu untuk yang alam terlebih dahulu ya. Ada kayu. Seperti yang Bu Irma jelaskan tadi, masing-masing kayu memiliki serat yang berbeda dan unik. Kayu juga memiliki lingkaran tahun. Tahu kan arti lingkaran tahun? Pelajaran IPA pasti ada ya. Nah, kayu juga tahan lama dan dapat diukir. Tapi kayu dapat memuai karena suhu ya. Lalu bahan yang kedua ada batu. Batu merupakan bahan alam yang banyak kita temui, ada di sekitar kita ya. Hampir semua jenis batu dapat dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Ada yang kerajinan batu besar mungkin. Kalian pernah lihat GWK itu, Garuda Wisnu Kencana. Ada juga kerajinan batu yang kecil-kecil. Kalian pernah lihat pebble art? Pebble art, ada yang pernah lihat? Coba searching di YouTube atau searching di Google. Banyak sekali kerajinan dari batu-batu kecil, dari kerikil gitu ya. Yang ketiga ada bambu. Bambu insya Allah sudah pernah lihat ya, atau ada yang pernah pegang, atau di depan rumahnya, di belakang rumahnya ada pohon bambu ya. Bambu batangnya itu kuat, namun kalau terlalu lama direndam dalam air, dia bisa rentan, bisa keropos. Untuk bambu sendiri, dia memiliki rongga yang lumayan lebar menurut Bu Irma ya, antara 1 sampai 20 cm, dan dia memiliki ruas batang kelihatan jelas ya, antar ruas satu dengan ruas yang lain itu kelihatan jelas. Tekstur batangnya halus tanpa harus diamplas. Tahu kan amplas itu apa? Dan kerajinan bambu ini dapat diolah dalam bentuk sayatan, dianyam mungkin ya, atau dalam bentuk utuh ya. Lalu yang terakhir ada rotan. Pernah lihat rotan? Punya kerajinan rotan di rumah? Untuk rotan dia lebih kuat daripada bambu dan rongganya lebih kecil ya. Kalau bambu kan lebar ya. Kalau rongganya rotan itu lebih kecil, antara setengah sampai 1 cm. Ruas batang lebih samar, jadi antara batang satu kan ada ruas-ruasnya itu ya. Itu dia lebih samar, lebih kelihatan yang bambu daripada rotan gitu ya. Tekstur batangnya hampir mirip dengan bambu, yaitu halus, tanpa diamplas dia sudah halus. Apalagi kalau dipernis, oh mengkilap gitu ya, lebih kelihatan mahal. Dan sama seperti bambu, dia dapat diolah dalam bentuk sayatan ataupun utuh. Nah,
Ini Bu Irma berikan contoh kerajinan mulai dari atas ya. Itu ada contoh kerajinan kayu yang diukir ya. Coba cari kota yang terkenal dengan kerajinan ukiran kayunya ya. Itu Bu Irma sering nanti keluarkan dalam persoalan ulangan harian ataupun besok tengah semester. Lalu gambar yang kedua Bu Irma berikan di situ yang tadi Bu Irma sebutkan pebble art ya. Dari pebble art itu apa Bu Irma? Coba cari di Google ya, pebble art itu apa? Batu-batu kecil yang disusun jadi cantik. Padahal itu batu-batu kerikil loh. Di sekeliling kalian itu banyak. Tahun kemarin kakak tingkat kalian banyak yang praktek ini. Sayangnya Bu Irma nggak ada contohnya, dibawa pulang. Bagus soalnya. Terus gambar yang ketiga ada kerajinan dari bambu. Kebetulan yang Bu Irma download ini adalah bambu yang diolah dengan bentuk sayatan. Jadi udah disayat kecil-kecil lalu dianyam. Ada juga bambu loh, kerajinan bambu yang dalam bentuk utuh itu ada, cuma digeraji bentuk utuh ada, dibuat gelas mungkin, dibuat kotak pensil mungkin gitu ya. Maaf, bukan kotak pensil, tempat pensil. Lalu ada kerajinan dari rotan ya. Bu, kok kecil sekali rotannya? Itu bagian dalam atau sering disebut Patrick begitu nggih. Rotan yang bagian luar bisa dibuat Bu, bisa dibentuk kursi, dibentuk meja banyak gitu nggih. Lalu ini adalah bahan-bahan keras buatan, ada kaca dan logam. Untuk kaca sendiri dia berbentuk transparan dan bening ya, tembus pandang. Dapat berupa lembaran ataupun berbentuk. Contohnya botol ya. Kalau lembaran itu ya seperti jendela ya. Ketebalannya bervariasi, ada yang tipis, ada yang tebal banget gitu ya. Permukaannya licin, dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Bu, kalau nggak panas bisa nggak Bu dilebur? Tentu saja nggak bisa ya. Dan dapat dilukis menggunakan cat khusus, tidak sembarang ya. Karena apa? Kalau sembarangan nanti nggak kering, nggak nempel, malah luntur semua. Akrilik itu biasanya ya, sering dipakai ya. Untuk logam atau kaleng itu dapat terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, maaf, terdiri dari berbagai warna dan jenis ya. Ada perak, emas, merah, coklat, abu-abu, dan lain banyak sekali ya. Dan dia juga ada di sekeliling kita dalam berbagai bentuk. Ada yang logam lempengan, ada yang tabung juga ya. Tapi untuk logam ini dia mudah terkorosi oleh udara. Jadi kalau nggak pintar-pintar ngawat, nggak pintar-pintar nyimpen, dia bakal mudah karatan ya. Nah, lanjut ke bab yang ketiga, ada proses produksi. Proses produksi kerajinan bahan keras bergantung pada karakteristik bahan, manfaat kerajinan, dan alat yang tersedia gitu ya. Untuk bahan keras alam, proses produksinya dapat menggunakan teknik ukir, contohnya kayu tadi ya, yang banyak di kota Jepara gitu ya. Ada juga yang anyam, rotan ataupun bambu gitu ya. Ada yang potong dan sambung, ada yang dilukis juga, dan yang lain-lain. Untuk bahan keras buatan seperti kaca ataupun logam itu ada proses produksinya menggunakan teknik lukis, potong ataupun rakit, dicor, dipatri, dan lain-lain juga. Nah, ada bab yang keempat, kemasan. Nah, kemasan membuat suatu kerajinan menjadi lebih menarik dan tahan lama. Kemasan yang paling banyak digunakan adalah plastik, tentu saja nggih. Namun Bu Irma lebih tertarik kemasan itu yang di apa yang dikemas, kerajinan yang dikemas menggunakan kayu, lebih estetik kalau menurut Bu Irma ya. Nah, beberapa kerajinan dari bahan alam, kayu ataupun rotan, bambu yang kecil-kecil gitu ya, biasanya diselipkan silika anti jamur untuk menjaga udara sekitar biar tidak terlalu lembab, biar tidak mudah berjamur seperti itu ya. Lanjut, bab yang terakhir ada tahapan berkarya ya. Ada 6, bisa dilihat di dalam gambar. Yang pertama adalah menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Kita tentukan dulu. Lalu yang kedua ada menggali ide dari berbagai sumber
entah itu sumber internet, sumber buku, atau lingkungan sekitar ya. Yang ketiga, masuk ke proses penciptaan, yaitu membuat beberapa sketsa atau desain karya dan menentukan sebuah karya yang terbaik. Sketsanya ada banyak nih. Kalau dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nah, terus nanti dipilih yang paling bagus yang mana. Lalu yang keempat, menyiapkan bahan dan alat sesuai dengan sketsa yang akan dibuat. Yang kelima, membuat karya kerajinan sesuai sketsa. Yang keenam, atau yang terakhir, tentu saja dievaluasi. Oh, ternyata kalau kerajinan bambu itu harus seperti ini. Oh, ternyata kalau kerajinan menggunakan batu kali itu seperti ini. Nah, itu dievaluasi kurangnya di mana supaya apa? Supaya kalau praktek selanjutnya bisa lebih sempurna. Nah, sudah sampai tugas berarti sudah sampai ujung materi ya. Tugas kalian hari ini adalah menyiapkan LKS Prakarya kelas 9. Ya, silahkan disiapkan. Sudah disiapkan? Buka LKS Prakarya halaman 20 sampai 27. Di situ ada soal-soal uji kompetensi kan? Nah, silahkan kerjakan soal uji kompetensi tersebut dari nomor 1 sampai nomor 40. Banyak ya. Tenang saja, Bu Irma kasih waktu yang banyak juga ya. Lalu setelah dikerjakan, salin jawaban tersebut dalam link presensi seperti biasa ya. Nanti setelah tayangan ini Bu Irma akan posting link beserta LJO lembar jawab online untuk uji kompetensi yang berisikan nomor 40 nomor. Dan seperti janji Bu Irma akan berikan waktu yang banyak untuk kalian. Tapi tetap saja hari ini ya, nggak boleh lebih dari hari ini. Lebih dari hari ini, nilai pasti akan berkurang. Jawaban Bu Irma terima paling lambat hari ini jam 2. Cukup nggih? Cukup lah ya, semua ada di materi kok. Jangan lebih dari jam 2 ya. Kalaupun kalian ada kendala, entah itu mati listrik atau kuota habis, silahkan japri Bu Irma begitu nggih, supaya ada keterangannya, supaya Bu Irma tidak suuzon sama kalian ya. Ada pertanyaan? Silahkan hubungi WA Bu Irma di nomor 085 882 882 568, atau kalau kalian malu silahkan kirim email ke emailnya Bu Irma di irma27fatma@gmail.com. Sekian dari Bu Irma. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tolong kerjakan tugas hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk konsultasi. Begitu ya. Salam dari Bu Irma, selalu sehat dan tetap bahagia. Jangan lupa pakai masker. See you.